Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam acara Ngopi Ngobrol Pikiran bareng Geis Khalifah. Yang ini kita berada di tempat yang keren, namanya Ombak Laut. Dan saya ditemani oleh 3 perempuan yang bukan saja cantik, tetapi juga punya hati yang mulia. Mereka ini adalah Mbak Popi, sehari-harinya ngajar Pilates. Mengajar Pilates. Iya, iya. Dan di sebelah kanan saya ini adalah Mbak Ninu. Selamat datang Mbak Ninu di Ombak Laut, Ancol. Dan sebelah kiri saya Ibu Lisa. Ya. Selamat datang Mbak Lisa di Ancol. Dan hari ini kita kembali membicarakan tentang sebuah makhluk yang seringkali tidak kita perhatikan, tetapi dia menjadi bagian dari hidup kita. Makhluk itu seringkali dianiaya, seringkali tidak dianggap sebagai makhluk, tapi hanya sekedar hama. Tetapi sebenarnya mereka punya hak hidup untuk bersama kita, untuk dirawat, diperhatikan, dan dilindungi. Sebagaimana apa yang dikatakan oleh Gandhi, bahwa moral sebuah bangsa itu akan terlihat bagaimana mereka memperlakukan hewan-hewan yang ada di negara itu. Nah, sekarang ini sepertinya moral kita semakin menaik. Karena apa? Setelah pembincangan tentang kucing-kucing liar yang ada di seputaran Jakarta, lalu teman-teman ini datang dan bergabung bertambah banyak hingga sekarang membuat sebuah asosiasi penyayang kucing namanya The Catty and Friends. Dan itu alhamdulillah semakin berkembang. Saya agak coba sedikit karena mulai ngau suara saya. Kita mulai dengan Mbak Popi. Mbak Popi, apa awalnya hingga menyukai kucing itu dari mana? Apakah memang sejak awal sudah suka kucing atau memang karena dekat teman-teman ini jadi ikut-ikutan gitu? Enggak, awalnya saya itu banyak melihat kucing di luar itu seperti barang yang tidak terpakai, jadi seperti ditendang, kemudian ada yang sakit mereka hanya berkata pinggirkan saja atau ya sudahlah tinggal saja. Kemudian suatu saat saya waktu ada kegiatan di Ancol, saya melihat satu kucing itu benar-benar jalannya tertati-tati. Saya melihat itu kucing seperti saya melihat diri saya sendiri. Kalau itu saya bagaimana gitu. Kalau memang kita punya hati, pasti kita akan rescue, kita ambil tanpa berpikir apapun. Kemudian saya ambil, padahal teman-teman saya pada protes, ngapain kamu ambil? Saya bilang sama mereka, kalau kamu sebagai kucing, kamu mau saya ambil apa enggak? Saya bilang, ini juga punya ciptaan Tuhan. Jadi saya ambil, saya taruh ke mobil, akhirnya saya bawa ke rumah. Besok paginya saya langsung bawa ke dokter, semuanya luka itu Bapak. Dibawa ke dokter dan dirawat? Iya, karena luka kan dokter nanya, ini namanya siapa? Tidak ada nama, saya bilang, ini kucing anak dari mana? Tidak ada, saya menemukan. Saya bilang, kok bisa luka semua? Nah justru itu saya ambil, saya mau ketemu Anda, saya minta tolong dirawat, disembuhkan, pakai obat, saya bawa ke rumah, nanti saya... Akhirnya cuma satu kucing atau ada berapa? Awalnya cuma 1. Sekarang? Iya, sekarang ada 8. Teman-teman ngopi bareng berawal dari 1, sekarang menjadi 8. Iya. Luar biasa ini. Dan itu butuh perhatian yang khusus, karena ini makhluk yang hidup gitu ya. Iya. Yang menarik, di sebelah kanan saya juga ada Mbak Ninu. Mbak Ninu ini juga ikut di Catty and Friends ya? Iya, baru gabung ya. Mulainya deh kenal Catty and Friends di mana Mbak Ninu? kebetulan temannya Vivi itu teman saya juga gitu. Dia juga katanya goes bareng di Ancol, rescue. Nah, kalau saya sendiri awalnya itu kucing, memang saya dari dulu suka kucing. Dari dulu suka kucing? Dari dulu, saya dulu punya 11 kucing. Waktu saya masih kecil. Masih kecil lu udah 11 kucing? Udah 11. Cuma akhirnya... Dan itu dipelihara? Dipelihara. Bukan dicek, bukan dilakukan ya? Teman kecil udah ngerti kali ya. Dipelihara, tapi jadi masih kecil aja dia sudah memelihara kucing dengan cara menyayang gitu kan? Bukan menjadi mainan. Nah terus, saya mulai rescue kucing itu jadi pas pandemi gini. Pandemi
pagi ini saya lagi seneng nih naik goes saya goes, terus kok saya goes di IBK banyak kucing kan sana. Jadi saya feeding kasih makan. Terus saya jalan di Sudirman, entah itu daerah selatan gitu lah ya. Saya menemukan kucing di pinggir jalan, sakit, itu langsung saya ambil, saya masukin ke trap. Sembuh, saya ambil, saya pelihara. Dan sekarang sudah sampai ada 25 kucing. Sekarang 25 kucing, teman-teman ngopi bareng. 25 kucing itu bukan sekedar memelihara, taruh dan kucing itu dibiarkan makan sendiri di jalan, tidak. Dan saya steril juga. Dan disteril juga, Betul. tapi dirawat kesehatannya, Iya. diberi makan, belum lagi feeding di jalan-jalan. Iya, karena itu juga. Ini kemuliaan yang luar biasa karena ini adalah hidup yang berbagi kepada makhluk lain yang juga punya hak untuk hidup. Betul. Dan kita juga akan mendengar penuturan dari Mbak Lisa. Kalau Mbak Lisa ini kelihatannya sangat serius terhadap kucing-kucing ini. Ya, Gimana? sama sih Mbak Lisa bergabung juga dengan DKTM Friend. Ya, awalnya saya sih memang udah lama ya suka bantu kucing jalanan. Awalnya kan saya kan di Kelapa Gading di Taman Jogging itu ada bayi kucing yang nggak tahu induknya kemana, ngikutin saya. Matanya udah rusak satu. Akhirnya ya saya bawa pulang, saya bawa ke dokter, sembuhin sampai udah sembuh. Sampai sekarang udah umur 2 tahun. Berat banget kucing kampung itu. Nah, terus awalnya sih suami nggak begitu suka kucing ya, tapi mungkin karena saya kasih tahu itu binatang butuh kasih sayang, butuh apa. Akhirnya dia lama-lama lulu, malah sekarang dia yang lebih perhatian, yang lebih jadi ke bawah. ke bawah gitu, malah dia yang lebih banyak bantu kucing jalanan. Nah terus saya ke Ancol sini, kita pas di depan McD biasa kita sambil goes sambil bawa makanan kucing, bantu bagi gitu ya kan. Saya ada beberapa kali lihat ada kucing sini yang sakit mata juga, yang kena virus. Saya bawa pulang, saya bawa ke dokter. Ada berapa ekor sampai sekarang, yang terakhir saya bawa 2 pulang sakit mata, rusak matanya sebelah. Alhamdulillah sekarang udah sembuh dan masih ada di rumah saya. Nah, jadi begitu sih. Jadi karena nggak tega gitu. Udah kayak anak loh, kalau ngeliat kucing tuh udah kayak ngeliat punya anak sendiri gitu. Jadi udah kayak hatinya. Sekarang berapa kucing? Kalau kucing kampung di rumah saya ada 15, kucing ras ada 10 ya. Kucing kampung ada 15. Ada 15 itu karena udah banyak yang udah pergi ini ya kan. Karena saya biarin di depan rumah gitu ya kan, tapi tetap saya Kasih ikutin. makan. Steril juga, ada yang pokoknya divaksin. Saya nomor 1 kucing itu divaksin. Kenapa? Kalau cuma disteril, kalau tanpa divaksin dia akan cepat mati gitu ya kan, kasihan gitu ya kan. Kalau divaksin kan paling tidak dia daya tahan tubuhnya bagus. Rata-ratanya umur kucing berapa tahun? 10 tahun ya, 10 tahun ya. Kalau dirawat benar ya. Iya, 10 tahun. Ya, Iya. makanya kita concern Iya. dengan jalanan kan Bang ya. Itu karena sakit, nggak divaksin, berkembang biak kan kucingnya cepat Bang. Jadi itu saya concern kalau bisa memang kucing jalanan yang kita mampu kita steril lah. Iya, steril Jadi sama kita vaksin. bisa memantau perkembangan kucing. Jadi kita juga feedingnya enak, kita vaksin juga enak. Iya. Gitu. Belum begitu lama ya, sekitar setahun atau 2 tahun lalu ya, sempat ramai menjadi perbincangan publik ketika Pemprov DKI akan menangkarkan kucing lah, gara-gara mengambil kucing-kucing jalanan. Lantas banyak yang marah gitu kan ya. Ternyata Pak Gubernur sendiri langsung mengirimkan foto dia sedang merawat kucingnya yang cacat. Terus kemudian diambil kebijakan bahwa setiap pengambilan kucing dari jalan itu harus bersama dengan asosiasi kucing supaya tetap rawat. Nah menurut kamu, apalagi yang harus dilakukan oleh Pemprov DKI maupun pemerintah pusat ya terkait tentang hewan kucing ini? Karena kan banyak di kita quote and quote sering berlaku kejam. Ya. Saya sih pengennya sih gini Bang, kalau bisa undang-undangnya kita masih bikin undang-undang. Kalau kita cuma dari kita komunitas Iya, aja, nggak kuat. Bang. Nggak kuat. Iya, saya minta ada undang-undangnya dan hukumnya diperberat. Kalau cuma 3 bulan bayar cuma denda 300.000, banyak banget nanti akan seperti itu. Oke. Jadi undang-undangnya kalau bisa
atas 5 tahun bang, jadi benar-benar masuk penjara. Iya. Biar dia Agak Jerah. harus tegas ya, harus keras sedikit ya. Itu undang-undang masuk penjara apabila melakukan apa? Pembunuhan terhadap kucing. Kekerasan. kekerasan, Heeh. Iya. bikin Pokoknya, cacat, iya. pokoknya yang ya itu Iya. kekerasan yang sekarang, apalagi belum lama kan bang, baru kemarin itu yang di Medan bang. Medan Itu, gimana? aduh, bayangin kucing ada dijaga. Iya. Kalau ngeliat videonya saya sendiri menangis, saya nggak tega. Dan itu kucing keras, dan itu kucing piaraan bukan kucing jalanan bang. Kebayang nggak bang gimana kucing jalanan? Teman-teman ngopi bareng dan kepada masyarakat semua, hati-hati ya terhadap kucing-kucing, walaupun itu kucing liar, tidak ada pemeliharaannya, tetapi ketika Anda melakukan kekejaman, mereka para orang-orang yang di depan ini sudah bersiap-siap akan menuntut Anda untuk masuk ke penjara dengan hukuman di atas 5 tahun. Itu yang mereka inginkan. Jadi memang untuk menjadi sebuah bangsa beradab butuh sanksi juga kayaknya. Betul. Agar Harus. eh, Iya. menjadi sebuah kesepakatan bersama. Ya. Betul. Jadi kalau seperti itu adanya, sosialisasi kita terkesan sudah berjalan baik Bu. Dari Pemprov Iya. Dari pemerintah makanya bang. Kalau kita cuma dari komunitas kurang bang. kurang ya. Iya. Ini. Betul. Gimana Mbak Dika? Harus Ya, pemerintah. kalau saya sih maunya ya begitu sama dengan Iya. Mbak Nurul Jadi ya. kolaborasi. Iya. Betul. Kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, Iya. maupun kepada asosiasi-asosiasi berkolaborasi memberikan keterangan kepada masyarakat Edukasi masyarakat. Edukasi. Agar kucing-kucing ini dirawat dan dijaga. Iya. Kita dibuatkan shelter. Iya, shelter. Iya. Iya. Ya, Untuk kucing-kucing. Saya juga mintanya sama pemerintah supaya pemerintah mau memvaksin kucing-kucing liar itu biar nggak kena virus. Bang, biar tidak berkembang biak. Steril sama vaksin ya. kalau sterilisasi sama vaksin kayaknya berjalan ya. Sudah, iya, Udah. sudah. Oh. Di Sunter juga sudah. Maksimal atau belum kita belum tahu Iya. ya. Tapi kalau itu terus berjalan, bahkan dengan teman-teman KPN Friends ini sudah diajak bareng. Ya. Hmm. Tapi memang butuh dukungan. Iya. Betul, Bang. Iya. Jadi, Kalau bisa juga bang, maaf saya potong lagi. Mungkin masyarakat luas yang tidak punya komunitas, opat juga. Iya. Jadi kalau bisa gabung, bergabung. Jadi kadang-kadang mereka nggak punya komunitas, tapi mereka sendiri gitu bang. ya. Jadi tolong juga itu dikasih jalan untuk ikut bersama. Bersama. Iya betul. Teman-teman ngopi bareng, kita di sini ada asosiasi penyayang kucing ya, namanya The KPN Friends. Tentu saja teman-teman ini tidak akan bisa sanggup sendiri. Jadi butuh pendanaan untuk feeding, untuk vaksin, untuk diuji, steril itu kan kredit ya. Iya. Dan nanti setelah acara ini ada kalau yang ingin ikut Bergabung. mendonasikan, Iya. silakan mendonasikan. Nanti ada alamat rekeningnya akan lebih jelas dan itu pertanggungjawabannya pun akan terbuka kepada publik. Saya kira memang segala sesuatu harus dikerjakan bersama, tidak parsial, tidak sendiri-sendiri. Kita menarik begini. Di dalam sebuah kehidupan yang seperti ini, masyarakat berhimpit, ditumbuhi dengan banyak hal seperti hewan-hewan. Nah itu bagaimana caranya supaya mereka tidak melakukan menyampah gitu. Karena kan kalau di tempat sampah mereka suka seperti itu agar Iya. Iya. Kurang makan ya. Iya, kurang makan, betul. Masyarakat nih kasih makan pasti nggak akan Tidak nyampah kok. goreng-goreng Enggak nyampah kok kalau kita kasih makan. itu kalau dikasih makan Tidak akan main Iya. nyampah. Iya. praktis sekali ya. Iya, Iya. kalau perutnya kenyang nggak mungkin dia Sudah ngorek-ngorek tempat terbukti sampah. kok, Bang. Iya. Sudah terbukti. Sudah. Terus bisa nggak kalau kucing itu dikumpulkan lantas dibuang kemana, daerah situ bisa dipastikan kosong? Apa akan tetap akan ada yang lain yang datang? Dibuang maksudnya? Maksudnya kan biasanya kan di kampung-kampung itu kan kucing dikumpulkan terus dibuang ke tempat lain. Tapi kan nggak lama kemudian kan balik lagi. Iya. lagi, betul. Betul Makanya, Bang, sih. pengennya sih kalau bisa Ada shelter. ada shelter untuk kucing-kucing. Rumah untuk kucing. Iya. Rumah sakit buat kucing. Semua.
lengkap. Saya mohon bantu kita. Iya. Supaya juga bersih kotanya. Jakarta juga Iya. Terus kucingnya jangan juga lupa loh, hidup. kucing itu banyak malaikatnya loh. Iya, dan Nah, hidup ya kan, jadi kucingnya. kalau orang yang sayang kucing atau menjaga kucing, otomatis tempat itu juga akan dijaga juga gitu. Ya, teman-teman ngopi bareng ini menarik. Selain mereka menyayangi kucing, juga punya pemikiran-pemikiran yang menjadi solusi dari permasalahan kucing yang dalam tanda kutip adalah hewan liar di Jakarta. Itu adanya taman kucing di tiap-tiap wilayah agar terkonsentrasi dan menjadi perawat. Lantas perkembangannya juga diketahui, jumlahnya berapa, terus tingkat penyakitnya juga akan pasti bisa dikurangi karena akan dikontrol dulu. Juga dilakukan sterilisasi yang lebih mudah. Dan masyarakat yang ingin menempatkan kucing dalam tanda kutip membuang juga bisa di taman itu. Jadi kucing itu terselamatkan. Sekarang kalau seperti itu, dan di Jakarta kan sudah mau mulai nih taman kucing, saya dengar ya, di daerah Jakarta ya, di daerah Jakarta Selatan lah mau dibuat satu sebagai pilot project. Gitu. Itu selain Jakarta saya nggak tahu mana lagi. Nah, kalau sudah seperti itu rencananya mau di semua wilayah. Iya, Semua daerah. harus karena kucing kan ada di mana-mana. Seluruh Indonesia. Bukan di Jakarta aja. Alhamdulillah saya kalau ada itu. Kalau itu dilakukan dan itu di 5 wilayah, itu teman-teman ini yakin bahwa asosiasi-asosiasi penyayang kucing akan banyak dan bisa bekerja sama semua. Bisa. Saya Yakin kalau Ya ada. pasti saya juga dapat duluan. Iya. Gitu. Oh iya. Pasti Ada ke depan kita ya. Asal ada Yakin. undang-undangnya Pasti ya. nanti semakin Ada banyak yang undang-undangnya, ikut. Bang. Harus Nah. ada Ini undang-undang. kan memang Iya. sudah disediakan. Oh, tempat. sudah disediakan. Kita ada ke depan. Iya. Membantu. Bergandeng tangan dengan pemerintah DKI. Iya. Ya, jadi insya Allah nanti dari kepala dinas yang membawahi masalah hewan-hewan liar di Jakarta ini jangan khawatir kalau itu dibuatkan ini tidak akan memberatkan APBD DKI karena banyak sekali ternyata para penyayang kucing ini, bahkan yang sekarang saja mereka memelihara ada yang 20, 25, bahkan ada satu teman saya memelihara lebih dari 50. Artinya kan jumlah ini seperti gunung es, jadi dari bawah ke atas sebenarnya besar gitu ya. Iya. Bergulung. Jadi Betul. banyak sekali penyayang kucing, cuma tidak terlihat Terrealisasikan juga dia terespons. tentunya ini gitu. akan memudahkan kerja dari pemerintah DKI. Betul. Oke, kalau kayak gitu kita akan melakukan sebuah langkah bersama dan kita insya Allah akan lakukan bersama-sama dan kita akan sampaikan. Insya Allah. Pak Maruli sudah kedap-kedip, artinya waktu kita memang tidak lama dan itu setengah jam aja. Terus pertanyaan terakhir, Pak Bobi, Iya. apa yang Anda inginkan kepada, kalau tadi kepada pemerintah, Iya. ini kepada masyarakat banyak terkait kucing ini. Iya. Yang saya inginkan, tolong masyarakat sekitar kalau melihat kucing yang kelaparan jangan diusir. Kalau bisa kasih makan. Kemudian jangan pernah dikasih racun. Itu saya sering melihat. Iya, tiba-tiba kucing meninggal di pinggir jalan. Ya kalau memang kalian tidak suka, sudah dikasih makan, setelah itu dia pergi, biarkan saja. Sebenarnya kucing itu tidak mengganggu selama kita kasih makan, dia akan nurut kok sama kita. Betul? Iya, itu. Paling tidak janganlah melukai. Jangan melukai jangan atau menyakiti. menendang atau mengguyur air panas, ada juga itu. Iya. Kalau dari Mbak Nino, Ya, saya pikir kucing itu kan juga makhluk hidup ciptaan. Jadi tolong jangan lukai. Kalau memang tidak mau memberi makan, ya sudah biarkan saja, tapi jangan lukai. jangan melukai. Iya. Kalau Mbak Lisa, Kalau saya berharapnya gini ya pemikirannya, bumi ini punya Allah. Semua makhluk yang di bumi ini kan berhak tinggal, itu kan Allah. Jadi jangan mentang-mentang gue manusia, ini bumi punya gua, lo tempat tinggal gua. Bukan loh, kucing itu makhluk Allah, dia juga punya hak untuk tinggal gitu. Jadi Iya.
tolonglah jangan serakah gitu ya kan. Betul. Mereka nggak minta banyak kok, cuma minta makan sedikit dari rezeki kita cuma sedikit. Tolonglah berbagi, tolonglah punya perasaan kasih sayang terhadap kucing-kucing liar gitu ya kan, yang benar-benar membutuhkan perhatian, Betul. makan gitu. Tolonglah, apalagi jangan disakitin gitu loh. Kita punya empati. Iya, belum punya empati gitu ya. Empati terhadap Iya, kasihan. Karena mereka punya Terus hak. bagus kalau nolong sih mau. Iya, mereka punya hak di bumi Iya. ini. Bukan kita aja loh. Ini bumi ini bukan punya manusia aja, punya makhluk semua. Gitu. Iya. Oke. Baik, teman-teman ngopi bareng, demikianlah perbincangan kita tentang kucing hari ini. Dan insya Allah ini akan didengar oleh banyak orang dan banyak menyadarkan masyarakat agar lebih punya perhatian lah terhadap kucing. Sebelum saya akhiri, saya semalam membuat catatan pendek tentang kucing dan ini imajinatif tetapi berdasarkan kenyataan yang ada. Judulnya Cicot yang mungil itu pergi. Kucing kecilku memiliki nama. Dia juga berbulu indah dan ada seuntai kalung di lehernya sebagai penanda. Kucingku tidak nakal, melainkan sangat penurut, juga manja. Kuberi dia nama Cicot karena dia agak bawel bila tak melihatku seharian. Pagi yang mendung, Cicot bermain di luar rumah. Entah kenapa, pagi ini Cicot agak lama tak kembali. Kucing kampung itu bukan kucing mahal. Dia tak mewari ras manapun, hanya kucing kampung biasa. Bisa dikatakan sebagai kucing pribumi, yang selalu tak dinilai, yang tak dilihat sebagai makhluk oleh banyak orang. Berbeda nasib bila dengan kucing impor atau memiliki ras yang dianggap istimewa dan diistimewakan. Kucing pribumi cenderung sebagai kawanan yang jujur bila mendekat pada manusia, yang katanya bermoral, yang katanya beragama, yang walaupun Rasul mencintai makhluk itu. Namun entah kenapa mereka benci kucing yang tak jarang diperlakukan dengan kasar. Cicot tak kembali. Lalu tak lama kemudian anak tetangga memberi kabar. Cicot terluka hingga tak bisa bergerak. Seorang lelaki menendangnya keras sekali. Cicot hanya bisa mengeong lemah dan tak bisa pulang. Kucingku melemah, ada luka di dalam tubuhnya. Di esok hari, aku menggali lubang kecil di halaman untuk memakamkannya. Sebuah tendangan telah mengantar Cicot ke dunia lain. Sebuah tendangan menunjukkan bahwa pada hakikatnya banyak dari kita belum menjadi manusia. Terima kasih. Sampai kembali di Ngopi Bareng yang akan datang.